Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya adalah pedesaan. Keasrian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tahukah kalian sebuah lagu ciptaan Elmanik yang berjudul Desaku Yang Kucinta? Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tersebut. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, anak-anak pintar, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Nyanyikanlah lagu Desaku Yang Kucinta dengan intonasi dan tempo yang tepat. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, lagu Desaku Yang Kucinta menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu tadi dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi oleh banyak orang. Desa yang permai melambangkan kekayaan sumber daya alam yang terjaga dengan baik. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Selain itu, ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Sekarang, mari kita bahas contoh berbagai sumber daya alam berdasarkan bidangnya masing-masing. Kita mulai dari bidang pertanian. Bidang pertanian sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Berikut ini beberapa contoh hasil pertanian beserta manfaatnya. Yang pertama, ada padi. Padi bermanfaat sebagai makanan pokok.
Kemudian jagung. Jagung juga bisa digunakan sebagai makanan pokok dan juga bisa sebagai makanan ternak. Lalu ada kedelai. Kedelai ini kita manfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe. Juga sebagai bahan baku kecap dan bahan baku pembuatan susu kedelai. Selanjutnya, hasil perkebunan. Sama halnya dengan pertanian, pada sektor perkebunan juga menghasilkan beragam sumber daya alam yang semuanya termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berikut ini beberapa contoh hasil perkebunan. Yang pertama, kelapa sawit. Kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Kemudian karet. Karet bermanfaat sebagai bahan membuat ban. Kemudian tebu. Tebu ini sebagai bahan baku gula pasir. Lalu ada kina sebagai bahan baku obat malaria. Berikutnya hasil peternakan. Bidang peternakan adalah bidang yang mengelola sumber daya alam berupa hewan ternak. Berikut ini beberapa hasil peternakan. Yang pertama, daging sapi atau daging kambing. Ini sebagai sumber protein hewani. Kemudian daging ayam, telur ayam juga sebagai sumber protein hewani. Kemudian ada ulat sutra. Ulat sutra ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kain sutra. Dan ada juga lebah. Lebah ini bermanfaat untuk menghasilkan madu. Selanjutnya hasil laut dan perikanan. Sektor ini berkenaan dengan segala hasil yang didapatkan dari laut maupun budidaya ikan darat. Hasilnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikan. Ikan dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani. Kemudian rumput laut sebagai obat, bahan makanan, dan juga sebagai bahan kosmetik. Lalu ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini dimanfaatkan sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Kemudian ada mutiara. Kalau mutiara dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan. Yang terakhir ada hasil tambang. Sektor ini merupakan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hasilnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Lalu gas alam. Gas alam juga digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Lalu ada belerang. Belerang ini dimanfaatkan sebagai campuran obat. Kemudian ada grafit yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pensil. Yang terakhir ada marmer yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Identifikasilah berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggal kalian. Bisa di kota, kabupaten, maupun provinsi tempat tinggal kalian. Silahkan kalian identifikasi ada hasil apa saja yang terdapat di daerah kalian, baik itu hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil tambang, dan yang lainnya. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pawarta sampaikan pada hari ini. Pesan dari Pawarta, sekecil apapun usaha yang kita lakukan, yakinlah itu akan memberikan efek yang besar pada kelestarian lingkungan alam. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.